Kan ada anak-anak tuh yang malu-malu, aja dong ini di sini kayak, nggak mau malu. Nah, Eca kenapa kok mau berani, oke gitu. Kayak tadi nyanyi aja langsung nyanyi gitu. Ya kan nggak apa-apa, ngapain harus malu? Oh gitu. Iya. Tanggal berapa? 7 Agustus. Nonton apa? Panggil aku ya. Di mana? Bioskop. Wah, keren. Oke, Boris Bakir berperan menjadi Mang. Siapa? Tatang. Mang Tatang. Mang Tatang merupakan Mang Tatang. iya, Mang Tatang merupakan saudara dari Kang Deddy. Dia ini orangnya tulus, polos gitu, cuman sering salah penempatan waktu aja. Jadi sering salah. Apa yang dilakukan ini suka salah gitu. Dan dia sangat takut kepada Kang Deddy gitu. Dia merupakan partnernya Kang Deddy dalam menjadi debt collector gitu. Udah jelas karena cerita dan karakter sih ya. Karena cerita dan karakter ya gitu. Awalnya aku tuh agak ragu untuk mengambil film ini. Karena suka tidak kuat kalau ada film tentang drama orang tua anak gitu. Apalagi anaknya 6. Kenapa tidak kuat? Banyak Cil. Kamu belum di momen itu Cil. Apalagi drama orang tua anaknya, ini anaknya anak perempuan lagi. Umurnya pun sama ternyata 6 tahunan gitu. Jadi agak ambil jangan. Tapi terakhir diyakinkan untuk mengambil dan ambil deh gitu. Ambil gak? Ambil dong gitu. Ceritanya juga bagus. Walaupun mungkin banyak orang mengira ini film adaptasi atau mungkin remake gitu ya dari film Korea Selatan. Tapi ternyata tidak serta-merta ini hanya mengenai remake aja. Ini film sangat-sangat kental dengan muatan lokal Indonesianya gitu. Dari nama karakter aja udah kebayang lah. Ada Kang Deddy, ada Mang Tatang. Ini dibuat se-Indonesia mungkin film ini. Sehingga membuat kita tanpa tersadar kayaknya ini filmnya sangat relate dengan kita gitu. Sangat dekat gitu. Boleh. Kamu siapa, berperan jadi apa? Jadi karakternya itu suka ngambek, terus ceria, terus habis itu Apa lagi? Namanya siapa? Nama karakternya? nama karakternya Pacil, Aish. tapi sebenarnya namanya Intan. Oh, Intan Pacil. Intan kecil dia, karena kalau Intan dewasanya ada Tisa Biani. Gitu. Suka apalagi kamu? Pinter nggak anaknya di sekolahan? Pinter, aku dapat bintang kebaikan loh. Di mana? Aku dapat bintang kebaikan dari kemarin, cuma itu akunya nggak datang. Gak tahu, aku dapat bintang kebaikan tapi. Oke, itu bagus. Iya. Itu di hidup nyata. Iya. Ini kan lagi cerita di film, Cil. Di sekolah. Good for you, congratulations kamu dapat bintang kebaikan di Iya, sekolah. Aku kan pintar. Iya, oke. Bagus, pertahankan. Stay humble, tetap rendah diri, jangan sombong, jangan congkak, oke? Oke. Chase dulu. Momen mungkin Aku dulu boleh, sayang. aku kan aku kan cuma jaminan, tapi Mang Deddy sayang aku, jadinya kita saling menyayangi. Oh, umus gitu. Omo. Omo. Ini siapa ya, Cil, yang sering nonton drakor ya? Apa mungkin kamu? Ini sih, kamu sangat pintar. Banyak sisi-sisi menyentuh. Itu aku. Mang Tatang mau jawab dulu, boleh? Boleh. Menyentuh banyak sih yang menyentuh dari film ini, cuman kan takutnya spoiler ya. Iya, takutnya spoiler. Banyak banget sih yang menyentuh dari film ini. Mungkin kalau yang sudah kita bisa lihat bersama-sama di trailer, mungkin momen ketika Mang Deddy nganterin Pacil sekolah kali ya, gitu. Itu lumayan menyentuh lah gitu. Lumayan menyentuh. Oke. Dari sutradaranya Kang Benny itu menawarkan waktu itu Mang Tatang itu
maunya diperankan oleh Boris karena kenapa? Image komedinya melekat, tapi ternyata di film ini saya banyakkan seriusnya. Gitu. Tetap ada bercanda-bercandanya, komedi-komedinya tetap ada. Cuman saya ada banyak seriusnya juga gitu di film ini. Itu yang mau oleh sutradaranya Kang Benny Setiawan, dan ya lumayan sangat menantang juga untuk berperan menjadi orang yang bisa serius juga. Bahkan di film ini saya ada meluapkan emosi juga gitu yang tidak bisa saya ceritakan gitu. Tapi ada sepenggal itu di trailer. Ya nggak? Cepet banget heehnya. Lanjut. Oke. 1, 2, 3. Mang Dedi. Kenapa? Ada waktu itu kan lagi di set. Terus kan lagi duduk kan istirahat dulu. Tunggu lagi di set-setnya diganti-ganti. Terus kan kita kan kayak main gini nih gini terus kayak kayak gini. Terus tiba-tiba kegigit beneran. Sama Mang Dedinya? Iya. Kesakitan dong Mang Dedinya? Enggak. Oh, enggak gigit Kan jarinya. gigit yang pelan. Oh, gigit pelan. Masuk Gigit gitu. yang, Pacil kegigit nggak? kegigit lah. Oh, kegigit. Sakit dong. Nggak sakit. Kan itu giginya. Nggak yang kenceng banget. Random juga mainan kalian berdua ya. Kalau nggak ada saya ya. Ngapain coba? Apa? Ngapain? Maknanya apa tuh gitu ngapain? Tahu. Oh, nggak tahu. Yang mulai duluan siapa? Mang Dedi atau Pacil? Kita pas aku gini Mang Dedi yang Oh, Mang Dedi ikutan. Nanti kalau kasih tahu Mang Dedi jangan ya gitu. Korea Selatan ya? Iya, karena dia ada pemilihan Korea. Korea itu ada 2 loh. Korea Selatan. Seperti yang sudah kita singgung tadi, ada kayak dosen gue ya. Ternyata CJ Entertainment-nya itu dengan Visinema itu punya satu visi yang sama gitu. Dari CJ-nya pengen kamu kalau mengirim film ini harus ada muatan lokalnya dong dari kamu gitu. Sementara Visinemanya pun melalui Kang Benny juga sangat-sangat pengen menunjukkan muatan lokalnya itu gitu. Dulu mungkin berpikir gini, boleh nggak ya kalau kita terlalu menunjukkan muatan lokal kita, takutnya CJ-nya nggak setuju atau gimana. Ternyata gayung bersambut sama-sama satu visi. Itulah yang akhirnya membuat Kang Benny juga yakin dengan film ini karena muatan lokalnya itu besar sekali dan beda banget lah sama yang aslinya gitu. Beda banget. Jadi ini tuh sangat-sangat relate untuk ditonton oleh orang Indonesia gitu. Dan ya yang membuat relate itu ya karena setnya, orang-orangnya, case-nya gitu. Jadi itu menjadi sangat dekat dengan kita. Mungkin kalau isu kekeluargaan itu sangat universal kan. Semua orang pernah mengalami. Dan di film ini dibedah sedemikian rupa sehingga permasalahan keluarga itu menjadi sebuah barang yang enak untuk ditonton. Gitu, Cil. Kamu ada yang mau nambahin nggak? Kayaknya ada sih, Cil. Nonton. Nonton. Iya. Nonton. Terus gimana ya? Ca, nangis nggak? Sedih nggak? Nggak nangis. Karena? Aku nonton. Gimana? Seru nggak filmnya? Seru. Aku supaya tahu karakter aku. Gitu. Seberapa jauh mungkin banyak pengembangannya ya si Mang Tatang ini dibikin sama Kang Benny. Kalau yang aslinya kan nggak begitu dijelaskan. Maksudnya kalau yang aslinya kayaknya nggak begitu dijelaskan. Ya udah mereka berdua aja gitu, bersahabatan gitu. Bersahabatan keluarga apa ya kalau nggak salah juga ya? Persahabatan Bagai kepompong merubah ulat menjadi kupu sapu-sapu. ya. Bukan. Itu kebetulan bukan soundtrack lagu kita. Kalau soundtrack lagu kita gimana? Gapai semua jemari rangkul aku dalam bahagiamu. Ku ingin bersama berdua selamanya. Jika ku buka mata ini, ku ingin selalu ada dirimu dalam kelemahan hati ini. Bersamamu aku teguh.
Habis baterai bentar ya ibu-ibu ya. Duh, sebentar. Krek, krek, krek. Gitu dia. Tatang tuh stylenya kayak enggak banget. Harus ada tas pinggangnya lah. Belum lagi rambutnya lagi yang belah-belah tengah. Situ pikir situ Westlife. Udah potong rambut tapi sekarang. Betul, udah potong rambut, ada film lain. Terus pengalaman syuting sama Echa tuh sangat-sangat menyenangkan. Karena kenapa dia tuh mungkin raganya aja anak kecil umur 6 tahun, cuman ketika diajak syuting dia tuh sangat dewasa sekali, sangat mature sekali. Nggak ada drama-drama untuk apa ya misalnya kayak anak, oh nggak mau syuting, enggak dia mah lancar aja terus syuting, mau terus. Ada scene kalau kalian inget, scene lihat di trailer, ada dia adegan lari terus jatuh gitu, itu dilakukan malam-malam karena scene harus malam kan. Ya dia masih dengan energi yang pol aja gitu lari, berakting kayak layaknya dia tuh orang dewasa yang sudah mengerti dia tuh di situ bekerja untuk syuting gitu. Terus tiba-tiba aku kan lagi duduk istirahat, tiba-tiba keboboan karena ngantuk. Iya ngantuk. Kan itu setnya rumit ya, maksudnya lumayan rumit lah. Mungkin kalau kita lihat hanya lari ngejar angkot doang. Oh ternyata tidak Ferguson, tidak semudah itu. Banyak sekali elemen-elemen yang harus dikerjakan di sana. Gitu, tapi dia sangat menyenangkan, sangat dewasa banget lah di lokasi syuting. Kalian harus ingat namanya Meisha Lin. Kalian akan sering mendengar nama dia di dunia film Indonesia. Tanya. Awalnya aku iklan-iklan, terus aku casting dan baru deh film. Oke, tapi kan nggak semua, kan ada anak-anak tuh yang malu-malu. Aja dong, ini di sini kayak, nggak mau malu. Nah, Echa kenapa kok mau berani? Oke, gitu. Kayak tadi nyanyi aja langsung nyanyi gitu. Ya kan nggak apa-apa, ngapain harus malu? Oh gitu. Waktu di rumah siapa yang suka ngajarin emang? Atau ngelihat siapa? Sendiri. Oh sendiri. Sendiri. Ngelihat kakak nggak? Ngeliat. Oh ngelihat kakak. By the way kakaknya juga syuting-syutingan juga. Nama kakaknya Mariam. Jadi mereka kakak beradik semuanya syuting. Iya udah bakat acting. Nah kita tanya ini kan dari orang tuanya yang mana nih yang paling jago acting. Ya kan? Dari kedua orang tuanya. Kan acting tuh salah satunya mungkin faktornya genetik ya menurun. Nah kita nggak tahu di antara orang tuanya mana yang paling jago acting. Apalagi kalau lagi ada membahas sesuatu ya gitu. Tapi dia sama kakaknya Mariam tuh actingnya oke juga, filmnya ada juga jalan juga, termasuk dia juga si Meisha. Paling aku inget yang aku digendong, terus aku nangis-nangis. Cak, sama Mang Tatang. Iya. Kapan aku digendong kamu? Ya waktu itu aku cekokan yang aku dikunciin di kamar loh. Ih. Emang yang gendong itu Mang Dedi. Yang ditanya kan Mama Mang Tatang. Lah, Mang Tatang, Mang Dedi duduk di sini. Nih terus kan digendong. Terus akunya yang nangis, terus aku dikunciin. Ingat gak sih? Di kamar. Oh di kamar iya, tapi yang ngunciin siapa? Mang Tatang, bukan Mang Dedi. Mang Dedi duduk. Oh iya ya? Iya. Aku lupa. Masa trailernya udah lupa aja, kan ada di trailernya. Oke, my bad, salahku, aku lupa. Kayaknya kebetulan dua-duanya ekstrovert kali ya, dua-duanya. Jadi kayaknya ya udah gitu, sangat klik aja. Dan kebetulan Visinema itu membuat banyak sekali reading naskah itu lumayan banyak, lumayan sering. Jadi kita sebelum syuting udah sering ketemu jadinya gitu. Aku bintangnya zodiak, bintang zodiaknya sama Mang Dedi, Mang Tisa lagi. Katisa apa emang? Mang Dedi. Apa? Leo. Oh Leo, aum, singa mengaum yau. Aing macan. Oh aing macan. Kamu saha? Kamu saha? Kamu saha? Aku macan. Aku macan. Wow. Kan macan, aku kan udah bilang atuh. Oh gitu, kamu macan. Padahal dia by the way dia bukan orang Sunda loh. Meisha nih orang mana? Padang. Lihat sana dong ngomong. Lihat orang mana? Padang. Orang Padang. Cuman memang secanggih itu dia untuk ketika dikasih tahu. Jadi orang Bandung, orang Sunda nanti ngomongnya begini. Oke, siap. Ada pelatihnya.
pelatih acting coachnya Nih. khusus Pacil yang di set itu Kayak namanya nasi padang pakai sambal rendang bersama orang Minang. Oke. Satu itu bagus, dua Mang Tatang nggak tahu. Goyang nasi padang pakai sambal rendang bersama orang Minang. Minang. Itu ada di TikTok. Iya. Oh ya ampun, kurang-kurangin ya. Ada pendampingnya Pacil, itu acting coach-nya ada salah satunya namanya Cacing, memang nama panggilannya. Mang Cacing, dia fans Liverpool sejati. Bukan cacing. Iya, Mang Cacing dia selalu ngasih tahu untuk ngajari nanti begini. Iya, jadi itu yang selalu membantu Pacil ketika di set lokasi syuting untuk ntar dikasih tahu begini, dan dia juga mau dikasih tahu. Makanya syutingnya lancar jaya. Kalau aku Coba Pacil dulu. Kenapa mereka harus nonton film Panggil Aku Ayah? seru karena ada aku. Astaga. Terlalu Leo, Mbak. Oh, emang iya. Nggak tahu sih. Oh my god. Oh my god. Kalau dari Oh my Mang god, oh my Tatang, god, oh kamu udah. Iya. Kalau dari Mang Tatang sih nggak harus, nggak diwajibkan. Cuman ketika kamu nggak nonton tuh kamu kayak di pergaulan di circle kamu tuh kayak orang lagi pada ngebahas film Panggil Aku Ayah, kayaknya kayak nggak nyambung gitu, kayak ketinggalan. Gimana cara aku ngejarnya? Harus nonton film Panggil Aku Ayah di bioskop tanggal 7 Agustus 2025. Iya. Tanggal berapa? 7 Agustus. Nonton apa? Panggil aku ya. Di mana? Bioskop. Wah, keren. Hai, aku Maishalin. Mhm. Aku berperan sebagai Intan. Aku Boris Bokir berperan sebagai Mang Tatang. Kami dari film Panggil Aku Ayah. Saksikan film dan Panggil Aku Ayah di di bioskop. Oke, tanggal berapa? 7 Agustus 2025. Oke, nonton ya gitu dong. Oke, nonton ya. Mm. Bye. Aduh. Aduh.